Di sini saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya masih diberikan kesempatan untuk memenuhi tugas pra-UAS Pendidikan Kepemudaan. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Mega dan Ibu Aziza. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kilas saya perihal organisasi di luar instansi. Sebelum saya memulai wawancara, saya akan memanggil atau mengundang narasumber saya yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Kepada narasumber dipersilakan. Baiklah, di sini udah ada narasumber saya. Sebelum saya memulai wawancara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farisya Bauli. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Rutasha Manalo. Saya juga merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unsri. Saya angkatan 2020. Rutasha ada panggilan namanya nggak nih? Nama saya itu kan Rutasha Manalo ya. Tapi kalau dipanggil Rut boleh, dipanggil Tasya boleh, senyamanya aja. Kalau saya panggil Tasya, boleh kali ya? Boleh banget. Nah, Tasya ini kan udah pasti ada organisasi nih. Dari usia dini sampai gede pasti ada organisasi. Apa tuh organisasi yang udah Tasya ikutin sampai detik ini? Kebetulan saya ini kan orangnya tuh suka bersosialisasi. Jadi saya juga suka berorganisasi. Saya ngerasa kalau organisasi itu saya bisa dapetin banyak pengetahuan lah yang nggak saya temuin cuma di dunia pendidikan aja. Jadi dari kecil emang saya udah ngikutin beberapa organisasi, mau itu di luar sekolah atau enggak. Salah satunya itu organisasi kepemudaan di gereja. Kebetulan saya ini kan agamanya Nasrani, jadi saya ikut organisasi kepemudaan gereja, namanya itu Rena HKBP Sukamaju. Itu kan Rena HKBP Sukamaju, berarti remaja dan pemuda. Sejak kapan sih ikut organisasi itu? Organisasi itu kebetulan namanya kan remaja dan Napo Sebulung ya, jadi ikut organisasi itu pada saat kita remaja. Nah, pada saat remaja itu terhitung, kalau misalnya yang Nasrani pasti tahu banget, yang Kristen pasti tahu banget kalau kita tuh dari kecil sudah dibiasain untuk ikut sekolah minggu. Sekolah minggu tuh biasanya dari anak-anak, terus keluar dari sekolah minggu itu biasanya kita masuk ke dalam komunitas remaja itu. Nah, remaja itu terhitung dari kita tamat SMP. Jadi saya ikut Rena itu tuh dari saya tamat SMP sampai sekarang. Kira-kira organisasi itu berdiri sejak kapan sih? Untuk organisasi itu sendiri berdiri ya pada saat gereja itu tuh berdiri. Jadi dari gereja itu berdiri, organisasi itu juga ikut membersamai gitu. Itu tuh semacam bukan organisasi, sebenarnya lebih ke komunitas. Komunitas, ya, oke, baik. Kira-kira apa sih organisasi atau kegiatan organisasi yang telah kalian lakukan? Kegiatan yang udah kalian lakukan apa aja yang udah sukses gitu? Oh, jadi kebetulan ini kan organisasi kekristenan gitu. Jadi kita tuh kalau dari prokernya nih, program kerjanya itu lebih mengarah kayak misalnya kita ada hari Paskah, kita ngadain kegiatan lomba. Misalnya kalau identik kalau Paskah itu kan cari telur Paskah nih misalnya, atau ada kuis-kuis kayak CCA, cerdas cermat Alkitab gitu. Kakak tahu ya kan? Iya, tahu dong. Jadi udah banyak sih sebenarnya kegiatan yang kita lakukan. Kalau misalnya itu kegiatan yang lebih kayak membangun solidaritas, tapi kalau untuk kegiatan sosial nih misalnya kita tuh udah beberapa kali ikut kayak bakti sosial di beberapa panti, dan kita juga bagi-bagi di situ tuh ada sembako. Kita juga ngajak anak-anak pantinya buat main. Terus tuh kita kayak juga pernah waktu itu tuh kita bagi-bagi sembako juga ke anggota jemaat gereja yang lain nih, yang kita data nih mana sih yang kurang mampu gitu. Jadi kita datang langsung ke tempat mereka, ke rumah mereka, kita kasih apa yang kita bisa gitu. Aku boleh tau nggak nih, Tasya apa sih hobinya, atau dance atau nari atau apa gitu? Kalau hobi sih, yang dominan apa nih? Yang dominan banyak, soalnya saya banyak kemampuan ya. Salah satunya?
Salah satunya saya bisa nyanyi sih. Terus saya juga beberapa kali ikut jadi penari di gereja, dan saya juga beberapa kali jadi master of ceremony di sekolah saya. Jadi ya bisa lah, ada kemampuan lah sedikit gitu. Multi talent lah intinya. Nah, di dalam kegiatan organisasi yang udah kamu sebutin tadi, yang proker-proker itu, kamu pernah nggak sih mendapat kesempatan untuk jadi MC di gereja, atau dancer, atau nyanyi di gereja, singer? Pernah nggak? Kalau saya tuh pernah, lebih seringnya lebih ke penari sih. Soalnya kan saya tuh dari SMP gitu sudah dipakai untuk nari sampai sekarang. Jadi setiap ada event-event di gereja, puji Tuhan saya dipakai lah. Terus tuh beberapa kali juga saya jadi kepanitiaannya gitu. Misalnya saya jadi seksi rohani. Seksi rohani itu biasanya lebih berkaitan sama apa aja sih, lebih kayak seksi acara lah, tapi kami nyebutnya kayak seksi rohani. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang bakal kita lakuin di situ, dan ya seru lah gitu. Berarti udah cukup banyak ya kegiatan yang udah sukses banget dari dulu sampai sekarang ya. Ya puji Tuhan. Kira-kira selama pandemi ini apa sih kegiatan yang udah terlaksana juga? Untuk pandemi ini sendiri, kegiatan terlaksana ya event-event besar aja kita bahas ya. Kayak misalnya pandemi kan udah berlangsung dari tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Nah kebetulan Natal juga kita diwarnai sama pandemi. Jadi waktu itu tuh ada, kalau misalnya di gereja kami tuh termasuk dalam proker tuh ada kegiatan Natal. Nah Natalnya itu Natal khusus remaja sama Natal sebelum aja. Jadi kita di situ mengundang teman-teman dari gereja lain yang tergabung dalam komunitas Rena juga, tapi dari gereja lain. Kita ngadain di situ Natal besar-besaran sama-sama gitu. Di situ juga kita nampilin bakat-bakat dari gereja kita untuk kita tampilin sama teman-teman yang lain. Nah di situ juga saya jadi penari lagi seperti biasa. Terus saya juga di situ jadi kepanitiaan kerohanian lagi. Jadi saya ngatur kayak sama teman-teman yang lain, sama tim-tim yang lain juga ngatur kayak apa nih yang bakal kita tampil, apa yang bakal kita tunjukin gitu. Terus tuh ada juga kemarin Pasca ya. Iya, Pasca. Gimana juga tuh? Pasca tuh juga pandemi kemarin. Jadi tetap dilakuin ya, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat lah. Terus sama kalau sekarang nih kan kita nggak bisa kayak harus jaga jarak gitu. Jadi ada satu program lagi, jadi kita tuh ada Instagram namanya tuh Rena Sukamaju. Di situ kita ada proker buat setiap minggunya kita tuh merekam vokal grup. Jadi kita posting ke Instagram tersebut biar Instagramnya nggak vakum-vakum. Iya. Biar lebih menarik ya. Iya. Jadi lagi pula kan itu kita rekamnya juga tetap pakai masker dan lain-lain. Setidaknya ada kegiatan yang kita lakukan lah gitu untuk memuji Tuhan, untuk ya biar tahu lah tentang gereja KBP Sukamaju tentunya. Berarti selama pandemi ini udah terlaksana lah kira-kira ya, ada yang terlaksana. Terus ada nggak sih hambatan yang selama dilakukan selama pandemi ini kegiatannya? Kayak hambatan tuh banyak ya pasti ya. Masalah dana atau apapun itu? Ya kalau hambatan tuh kayak misalnya kemarin ya, kita tuh kayak ngajuin beberapa program kerja dan itu nggak diterima sama pihak atas gereja ya, karena pandemi itu banyak banget yang kita rombak ulang lagi gitu, dari mulai tata cara pelaksanaannya dan lain-lain. Terus ibadah yang biasanya kita lakuin di hari Sabtu juga itu harus didata, jadi kita nggak bisa datang rame-rame kayak biasanya ya kan. Biasanya kan rame tuh, kalau sekarang kan nggak bisa rame-rame berkerumun, jadi harus didata nih orang-orangnya. Misalnya ya orang-orang ini yang datang di minggu ini, terus orang-orang ini yang datang di minggu kemudian gitu. Jadi nggak bisa kayak rame-rame kayak dulu gitu. Terus kita juga kemana-mana harus pakai masker. Betul sih. Harus jaga jarak, harus jaga kebersihan. Lebih disiplin lah. Iya, terus ya tapi puji Tuhan bisa terlaksana semua sih. Dari hambatan itu sampai sekarang ada solusinya pasti. Kira-kira apa nih solusinya? Solusinya ya kayak misalnya kita buat kegiatan yang nggak terlalu mengundang banyak orang, seperti tadi yang saya bilang kan biasanya kita ada kegiatan ibadah nih di hari Sabtu tuh misalnya. Ibadah di hari Sabtu tuh biasanya kita lakuinnya berkerumun. Nah kita ambil nih jalan tengahnya biar kita sama-sama membantu pemerintah untuk memutus rantai COVID ini. Ya jadi didata gitu orang-orangnya, misalnya dibagi-bagi jadwal lah istilahnya gitu, dibagi jadwal kayak ini orang datangnya minggu ini, terus orang-orang ini datangnya di minggu kemudian gitu. Terus selalu diingetin buat jaga protokol kesehatan yang pastinya. Dan
ada beberapa kegiatan yang emang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan gitu. Jadi harus diputar lagi otaknya untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Berarti dibagi jatah tuh biar lebih adil ya kira-kira ya. Iya, jadi kan sama-sama kita tuh bisa beribadah Iya. ya, walaupun memang dengan ada kapasitas itu Benar, ya benar. kan. Berarti ini pemuda yang ada di tempat kamu tuh kira-kira lebih lebih aktif ya harus ya. Iya, yang pastinya lebih aktif, lebih kayak lebih ngajak lah pokoknya generasi-generasi yang muda Iya, tuh. pemuda tuh harus lebih semangat gitu. Iya, yang pastinya gitu. Kira-kira gimana nih tanggapan orang tua Tasya setelah Tasya mengikuti komunitas atau organisasi itu? Kalau orang tua yang pastinya bersyukur. Karena kan ini komunitas kerohanian ya, komunitas kayak yang membangun iman kita, kepercayaan kita sama Tuhan gitu. Kita juga jadi bisa bertemu sama saudara-saudara kita yang seiman, Iya, betul. membangun hubungan yang intens sama Tuhan. Dan kebetulan juga ayah saya itu tuh salah satu majelis di gereja gitu Kak. Jadi yang pastinya gak mungkin kalau orang tua saya tuh udah agamanya udah kuat masa anaknya enggak gitu Iya. ya kan. Jadi Harus ya turun lah. Iya, harus diimbangi Harus gitu. diimbangi. Jadi kita juga harus jadi bagian di dalam organisasi itu sendiri. Organisasi yang Tasya udah sebut tadi itu apa aja sih yang udah didapat oleh Tasya sampai sekarang, sampai gede? Pertama mungkin relasi ya, yang kedua tuh apa tuh? Yang kedua, saya lebih merasa bertumbuh aja sih dalam iman gitu. Apa ya kayak misalnya saya ikut ibadah-ibadah pemuda gitu, saya bisa dengar kayak cerita tentang kesaksian orang lain gitu, bagaimana perjuangan hidup mereka, yang pastinya tetap ngandelin Tuhan gitu di dalamnya. Saya lebih bertumbuh dalam iman, terus saya juga merasa kayak ya wawasan saya lebih luas lah gitu. Jadi saya juga bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Mungkin organisasi inilah yang biasanya harus lebih aktif, entah itu gereja, entah itu masjid, pokoknya dimanapun yang di luar instansi itu harus kita kembangkan, bener kayak gitu kan? Iya, betul banget. Dan juga gak perlu harus ikut dalam organisasi atau komunitas itu tuh gak perlu harus jadi kayak orang-orang intinya Iya. ya. Kita jadi anggotanya aja kayak udah membangun komunitas itu Udah sendiri. bersyukur sih bisa masuk ke organisasi itu sebenarnya. Kita juga nggak harus kayak lebih banyak organisasi, nggak harus juga sih. Yang penting kita ada organisasi, kita bisa mencari jati diri kita, bener nggak itu? Iya, benar banget Kak. Setelah kita udah di penghujung tahap wawancara, di sini saya berharap buat teman-teman di rumah agar bisa mengambil nilai positifnya dan mencoba untuk peka terhadap sekitar, agar bisa lebih mengikuti entah itu organisasi, komunitas dan sebagainya. Oke, kalau begitu saya Farisya Bauli dan saudari Rutasya Manalu pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.